Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah berkumpul melalui pertemuan Zoom ini Tuhan. Kami mau belajar lagi kebenaran-Mu tentang pembaringan terakhir di sesi yang kelima ini. Mari Tuhan memberkati kami semua, berikan hikmat, akal budi, berikan pencerahan bagi kami supaya kami bisa menerima apa yang Tuhan ajarkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya share screen dulu ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas ada 7 bab yang kita pelajari malam hari ini. Yang pertama tentang memahami perasaan Allah Bapa, kemudian dalam kekudusan Allah Bapa, kemudian yang ketiga menemukan kemuliaan Allah, yang keempat menjadi full timer Tuhan, yang kelima memperbaharui pola pikir, yang keenam bukan dari dunia ini, dan yang terakhir mewarisi langit baru dan bumi baru. Kita masuk di pembahasan yang pertama, memahami perasaan Allah Bapa. Ketika kita minta pengampunan atas satu dosa atau kesalahan kepada Allah, seharusnya fokusnya bukan lagi pada kesalahan itu sendiri, tetapi juga pada perasaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang kita lukai. Jadi sama seperti ketika anak minta ampun kepada orang tua, sebetulnya orang tua memaafkan. Mudah bagi orang tua memaafkan. Tetapi yang melukai hati orang tua adalah kenapa anak ini bersalah gitu. Jadi ini yang melukai hati orang tua. Demikian juga ketika kita minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan, itu yang jadi masalah itu justru perasaan Allah Bapa yang terluka karena dosa kita. Mengapa demikian? Sebab kita telah diangkat anak bagi Bapa di surga. Setiap perbuatan kita itu membangkitkan reaksi dari Bapa. Itu sebabnya Petrus mengatakan, kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, hendaknya kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Jadi beda ya. Anak tetangga bikin salah mungkin tidak melukai hati kita. Tetapi ketika anak kita sendiri yang berbuat salah, maka itu melukai hati kita sebagai orang tua. Nah, sama. Karena kita ini telah diangkat sebagai anak oleh Bapa di surga, maka setiap perbuatan yang kita lakukan itu mengundang reaksi. Setiap kesalahan yang kita lakukan itu melukai hati Bapa di surga gitu. Nah, sangat jarang orang yang benar-benar serius memeriksa setiap gerak pikiran dan perasaannya, padahal Tuhan selalu menguji batin. Wahyu 2 ayat 23. Dosa itu juga menyangkut setiap kata yang kita ucapkan. Banyak perkataan yang kita ucapkan yang secara hukum bukan merupakan pelanggaran, tetapi ditinjau dari perasaan dan pikiran Bapa dapat melukainya. Seringkali kita sebagai orang beragama, yang penting kan kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar moral. Nah, tetapi itu melukai hati Bapa. Nah, ini mesti hati-hati. Berbicara mengenai penyelesaian masalah dosa, sesungguhnya semua dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Yang belum selesai adalah, ini pentingnya, potensi dosa dalam diri seseorang yang harus digarap secara terus-menerus. Potensi dosa itulah juga yang disebut sebagai kodrat dosa dalam diri seseorang. Penggarapan tersebut dimaksudkan untuk mengubah kodrat dosa dalam diri seseorang menjadi kodrat ilahi. Jadi potensi dosa itulah yang sebetulnya berbahaya. Itu yang harus dirubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Jadi kita tuh walaupun sudah
minta ampun atas segala kesalahan dan Allah sudah mengampuni, tetapi potensi dosa itu tidak mudah dihilangkan. Karena itu melekat dalam pikiran, dalam karakter kita. Itu yang harus dikikis habis. Jadi kalau kita minta ampun atas kesalahan kita, maka kita bukan hanya minta ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan, tetapi kita juga mempersoalkan keadaan diri kita yang belum seperti yang Bapak inginkan. Hal ini akan memacu diri kita untuk memperkarakan kodrat dosa yang masih berkuasa atas diri kita dan berusaha untuk mencapai level yang Bapak tetapkan menjadi target kita. Jadi target kesucian hidup kita itu harus terus dipersoalkan. Dengan demikian sangatlah benar bahwa hidup kita di bumi ini hanya persiapan untuk masuk ke dalam dunia yang akan datang. Tanpa dipersiapkan dan diubah, seseorang tidak akan mendapat bagian dalam dunia yang akan datang. Untuk ini, seseorang harus memilih apakah mau menjadi manusia hari ini atau mau menjadi manusia hari esok atau manusia masa depan. Jadi persiapannya kalau manusia yang orientasinya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, ya berarti manusia hari ini tidak mempersiapkan manusia masa depan. Sekarang kita akan membahas tentang dalam kekudusan Allah. Dalam kekudusannya, hendak diperkenalkan kepada manusia bahwa ia tidak mentolerir pelanggaran terhadap hukum dan kehendaknya. Dalam kekudusannya, ia menuntut hukuman setiap orang yang bersalah. Nahum pasal 1 ayat 2-4. Itulah sebabnya, maka kekudusan Allah tidak dapat dipisahkan dari keadilannya. Ia tidak akan menolerir dosa yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Allah menolak dengan tegas yang tidak hidup dalam kesuciannya. Bila Alkitab menyatakan bahwa kekudusan Allah itu bukan hanya bermaksud hendak menunjukkan bahwa Allah tidak bercela dalam seluruh tindakannya, tetapi juga panggilan agar umat memiliki kesucian seperti Dia, agar umat tidak tertolak di hadapannya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 1-16, firman Tuhan jelas mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putranya, agar melaluinya manusia diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kalau manusia tidak dikembalikan ke rancangan semula, yaitu berkeadaan seperti Bapa, maka mereka tidak layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan sama dengan tidak diperkenan masuk ke rumah Bapa. Di tengah-tengah kemungkinan untuk berbuat dosa, orang percaya harus belajar untuk hidup di dalam ketaatan kepada Bapa, bukan penurutan kepada keinginannya sendiri. Dari hal ini, maka terbangunlah kesucian yang sejati dalam hidup ini. Jadi ini benar-benar bertentangan dengan kodrat manusia yang selalu melakukan apa yang diinginkannya sendiri, apa yang diinginkannya. Nah, orang percaya harus belajar untuk hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Ini yang sulit. Ini yang benar-benar harus kita belajar terus dari hari ke hari. Kebiasaan hidup melakukan apa yang Bapa kehendaki akan membuat seseorang semakin memiliki kesucian seperti Bapa. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus menjadi sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Dengan demikian kesucian hidup akan nampak bukan pada cara hidupnya yang kelihatan secara lahiriah, yaitu patuh tunduk kepada hukum, tetapi seluruh sikap hidupnya yang agung. Menunjukkan keagungan pribadi Tuhan Yesus melalui hidup kita sama dengan yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan. Dengan hal ini, kota yang terletak di atas bukit atau kerajaan surga dapat dilihat oleh orang di sekitar kita.
Jadi sebetulnya tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah bagaimana kita memperagakan karakter Allah dalam hidup kita, supaya orang-orang di sekitar kita tuh bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Ini tentu tidak mudah dan sulit sekali. Sekarang tentang menemukan kemuliaan Allah. Banyak orang yang telah tercengkram oleh kuku-kuku kuat, kuasa kegelapan, sehingga kehidupannya dikuasai oleh kuasa jahat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam kuasa kegelapan. Ini mengerikan sekali ya. Berada dalam kuasa kegelapan tapi tidak sadar, tidak menyadari itu. Apalagi kalau mereka rajin ke gereja. Nah ini ya, ini kita semua nih lagi rajin ke gereja ya. Ikut mengambil bagian dalam pelayanan tuh ya. Bahkan diangkat sebagai aktivis gereja, maka mereka mudah sekali tertipu oleh dirinya sendiri. Waduh, ini mengerikan. Saya seringkali bertanya kepada Tuhan ya, aduh Tuhan, jangan-jangan saya ini bukan berada di pihak Tuhan gitu loh. Merasa hidup udah benar, apalagi saya jadi pendeta, jadi gembala dan disahkan oleh sinode begitu ya. Merasa diri benar. Nah ini mengerikan ini. Kalimat-kalimat gini mesti sering-sering saya ingat-ingat gitu ya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam kuasa kegelapan. Nah ini dia. Banyak pendeta yang bisa mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat, merasa dirinya sudah dapat bebas dari cengkraman kuasa kegelapan. Mereka bisa mengusir setan secara fisik atau secara kasat mata menguasai seseorang. Tetapi mereka tidak menyadari adanya belenggu dalam jiwanya sendiri. Biasanya belenggu itu menyangkut masalah uang, kekuatan libido, kehormatan dalam gereja, dan seterusnya. Biasanya jatuhnya di situ, sekitar-sekitar itulah. Banyak hamba Tuhan dan orang Kristen tidak sadar bahwa ia telah menjual diri kepada kuasa kegelapan. Bila mana hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi ketika seseorang mengingini segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki untuk diingini. Nah itu ya, ciri-cirinya begitu ya. Menghendaki atau mengingini sesuatu yang Tuhan tidak ingini. Itu udah kuasa kegelapan tuh. Barangkali yang diingini bukan sesuatu yang salah di mata manusia dan tidak melanggar moral umum. Tetapi kalau hal itu tidak dikehendaki Tuhan untuk diingini, maka hal itu juga berarti sebuah pelanggaran. Ya, ini dosa berarti. Manusia diciptakan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan dimulai daripada pemurnian hasrat, keinginan ya. Kegiatan gereja seharusnya juga merupakan pembinaan agar jemaat tidak menjual diri kepada iblis, tetapi menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan ini. Perjalanan hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mengingini apa yang Tuhan ingini dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Perjalanan hidup seperti ini adalah perjalanan hidup seseorang yang telah mati bagi dirinya sendiri, tetapi hidup untuk kemuliaan. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Oleh sebab itu, kesempatan untuk menemukan kemuliaan yang hilang hendaknya tidak disia-siakan. Barangkali ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Sekarang menjadi full-timer Tuhan. Nah, ini ya, sebagian orang Kristen merasa telah memiliki penyerahan kepada Tuhan yang lebih sempurna kalau mereka berani menyerahkan diri sebagai full-timer gereja atau pejabat gereja yang disahkan sinode. Dalam hal ini sepenuh waktu full-timer diukur dengan kesibukan dalam lingkungan gereja. Padahal sepenuh waktu bukan hanya menyangkut waktu dan kesibukan dalam lingkungan gereja, tetapi juga sikap batin atau sikap hati. Bisa dibayangkan kalau seorang anak sekolah telah sekolah
hanya karena tidak pernah absen di kelas. Betapa bodohnya. Mereka sudah merasa memenuhi tugas belajar dengan baik hanya karena berada di ruang kelas. Pada intinya, sekolah adalah tempat untuk belajar. Jadi kalau tidak belajar, percuma sekolah. Nah, hal ini sama dengan kalau seorang yang mengaku sebagai full-timer, tetapi tidak memiliki sikap hati yang benar sebagai pelayan, yaitu hidup tidak berkepentingan atas apapun selain melakukan kehendak Bapa bagi jemaatnya. Orang-orang full-timer seperti ini pasti tidak berdaya guna untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mudah ya, jadi seorang full-timer, jadi seorang pendeta. Banyak para full-timer yang secara teknis melakukan pekerjaan gereja, seperti melawat orang sakit, memberi konseling kepada orang bermasalah, mendoakan orang yang membutuhkan doa, tetapi hidupnya tidak berdaya guna merubah orang lain untuk layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Iblis tidak terlalu menghalangi seorang menjadi full-timer, tetapi iblis sangat menghalangi dan selalu berusaha menjatuhkan kalau seorang full-timer menjadi efektif dalam menggiring orang ke dalam kerajaan surga. Itu tentang full-timer. Sekarang tentang memperbaharui pola pikir. Biasanya pelayanan gereja dimulai dari kerinduan agar orang-orang jahat menjadi baik. Keluarga-keluarga yang bermasalah dipulihkan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia. Jemaat diberkati secara finansial, anak-anak sukses dalam studi dan karirnya, serta memperoleh jodoh sesuai dengan kehendak Allah dan hidup bahagia. Ya, kebanyakan pelayanan gereja begitu ya. Banyak pendeta sudah merasa puas kalau gerejanya memiliki aktivitas yang menarik, membuat jemaat senang bergereja, dan gereja menjadi maju dalam jumlah jemaat yang bertambah, gedung-gedung bisa dibangun besar dan megah, apabila mungkin bisa memiliki radio Kristen, klinik Kristen, rumah yatim piatu, panti jompo, dan berbagai kegiatan misi lainnya. Inilah kegiatan pelayanan yang dipandang sebagai menyukakan hati Tuhan. Kalau seseorang bertumbuh dewasa secara benar, yaitu terbangunnya kodrat ilahi, maka pelayanan tidak akan terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan lahiriah semata-mata, tetapi pembangunan terhadap manusia batiniahnya, yaitu bagaimana menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah artinya memiliki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak tertarik sama sekali dengan dunia ini, sebab hatinya tidak bisa dibahagiakan oleh apapun selain oleh Tuhan dan kerajaannya, dan kerinduannya adalah rumah Bapa, langit baru, bumi baru. Dengan jiwa atau esensi pelayanan yang benar seperti itu, maka yang dirindukan adalah bukan saja orang jahat menjadi baik, tetapi orang berdosa menjadi sempurna. Hidup tidak bercacat, tak bercela. Kita membangun jemaat bukan hanya membangun rumah tangga yang bahagia di bumi, tetapi bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Gereja bukan hanya memiliki aktivitas yang menarik dan membuat jemaat senang bergereja, tetapi mereka menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yaitu merindukan firman Tuhan dan menjadi sempurna. Pelayanan yang benar memiliki isi pelayanan 3 hal, yaitu pertama, mengiring umat menjadi anak-anak Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini berarti menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Yang pertama ya, hidup kudus seperti Bapa. Yang kedua, mengarahkan jemaat hanya terfokus kepada langit baru dan bumi yang baru. Ini berarti jemaat semakin dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya, sehingga merindukan pulang ke rumah Bapa. Orang Kristen seperti ini tidak dapat dibahagiakan lagi oleh sesuatu di bumi ini selain Tuhan dan kerajaannya. Yang ketiga,
memaksimalkan semua potensi dengan bertanggung jawab dan kerja keras. Dari masalah kesehatan sampai nafkah dan semua hanya demi kepentingan kerajaan Allah. Jadi semua jemaat hidup hanya untuk melayani Tuhan sebagai hambanya. Ini tentang bukan dari dunia ini. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka bumi makin rusak dan tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Rasul-rasul menyatakan bahwa kita adalah pendatang di bumi ini. Tuhan menyatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, sama seperti Dia bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 16. Pernyataan Tuhan Yesus ini hendak menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sepenanggungan dengan Dia adalah orang-orang yang terhisap sebagai warga kerajaan surga. Mereka hidup di bumi hanya sebagai persiapan untuk menetap di surga. Orang percaya akan diungsikan Tuhan dibawa ke tempat di mana tidak ada kejahatan. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang percaya yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah orang percaya akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Abraham tidak menghargai dunia ini lebih daripada Tuhan. Ia rela meninggalkan negerinya dan tidak menikmati kehidupan seperti orang lain. Ia juga berani mempersembahkan Ishak tanpa ragu-ragu demi Tuhan yang dihormatinya. Jiwa kemusafiran Abraham inilah yang menunjukkan imannya kepada Allah. Hebatnya Abraham itu ya. Udah mapan, disuruh meninggalkan Ur Kasdim, dia nurut. Dijanjikan anak, nunggu 25 tahun, begitu dapat anak, disuruh dipersembahkan, dia nurut. Ya. Jiwa musafir. Oleh sebab itu, kalau mau menjadi seorang yang berasal dari atas, kita harus meninggalkan percintaan dengan dunia ini. Percintaan dunia artinya hasrat menikmati hidup di bumi sama seperti orang-orang pada umumnya. Kebanyakan orang kan cari bahagia, cari sukses, cari senang di bumi, kan begitu. Nah, kalau kita punya hasrat yang sama, itu pasti kekristenan kita masih salah. Karena bukan Tuhan yang kita rindukan gitu. Harus diingat bahwa orang percaya tidak berkewajiban memiliki segala sarana yang ada di dunia ini. Jadi punya rumah boleh, nggak punya rumah juga nggak apa-apa. Yang penting hatinya melekat kepada Tuhan. Punya rumah pun kalau mati ditinggal juga. Jadi kalau orang percaya studi, berkarir, bekerja, berumah tangga, dan melakukan segala kegiatan, semua itu diperuntukkan bagi kepentingan persiapan memasuki kerajaan surga, bukan untuk membangun surga di bumi ini. Ini kalimat-kalimatnya berat semua ya. Bukan untuk membangun surga di bumi ini. Bukan untuk mencari kenyamanan di bumi ini. Semuanya untuk persiapan memasuki langit baru, bumi baru. Ini bab yang terakhir, mewarisi langit baru dan bumi baru. Untuk menjadi seorang yang mewarisi langit baru dan bumi yang baru, orang percaya harus belajar melepaskan diri dari segala ikatan. Ikatan yang paling dominan yang bisa menjadi dosa permanen, yang tidak bisa dilepaskan sampai selama-lamanya adalah percintaan dunia. Ya. Jadi menginginkan kebahagiaan dari dunia ini, itu percintaan dunia. Padahal kebanyakan orang dan sebagian besar manusia begitu. Ingin sukses, ingin bahagia, ingin senang, ingin menikmati semua fasilitas di bumi. Waduh, mengerikan ya. Orang percaya hendaknya tidak menganggap remeh belenggu ini. Kalau tidak ditanggulangi dengan serius, seseorang akan tetap dalam belenggu tersebut. Mereka tidak pernah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari ikatan percintaan dunia. Mereka tidak pernah menjadi pemenang. Tetap dia dibelenggu oleh dunia.
tetap dibelenggu oleh percintaan dunia ini. Sehingga itu tidak dikenal Tuhan. Sejatinya orang percaya harus memiliki perbedaan yang mencolok dengan mereka yang tidak dipanggil sebagai umat pilihan kerajaan surga. Orang percaya yang benar akan menjadikan langit baru dan bumi yang baru sebagai tujuan utama kehidupan dan kerinduan yang terbesar. Ini berarti kita harus mengutamakan perkara-perkara yang di atas, atau yang rohani, atau yang bernilai kekal. Hal ini dapat dilakukan dengan kesetiaan terus-menerus, belajar mengenal Allah dan kebenarannya, serta melakukannya. Dunia ini penuh dengan berbagai kesenangan-kesenangan yang sangat memikat. Kesenangan-kesenangan sesaat tersebut bisa berupa hobi, hasrat memiliki satu benda, jam tangan, mobil, rumah, dan sebagainya, fasilitas, hiburan, dan lain-lain. Kalau kesenangan-kesenangan sesaat menjadi ikatan, artinya selalu ingin mengulangi terus-menerus sehingga menyita waktu, pikiran, dan perasaan, maka kesenangan sesaat menjadi kesenangan permanen. Suatu kesenangan yang menjadi permanen dan mengikat adalah berhala. Nah, itu ya. Sangat berbahaya. Memang pada mulanya orang-orang yang terbujuk menikmati kesenangan sesaat tersebut tidak bermaksud hendak mengkhianati Tuhan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ia akan terbelenggu oleh kesenangan-kesenangan tersebut sampai tidak bisa lepas darinya. Dari jeratnya ya maksudnya. Apakah ada kesenangan-kesenangan dalam hidup kita yang mulai menjadi kesenangan permanen, sehingga menggeser fokus kita dari perkara-perkara surgawi? Jika ternyata memang ada gejala tersebut, kita harus segera berpaling daripadanya. Karena inilah yang merusak jiwa kemusafiran kita. Jadi rupanya Tuhan Yesus sudah memperingatkan ya, kalau kita mencintai dunia, ada hal-hal yang membuat kita ini bisa dibahagiakan oleh fasilitas dunia, itu yang membuat jiwa kita ini betah di bumi. Atau dengan kata lain, jiwa musafir kita ini rusak. Seharusnya kita ini berjiwa musafir yang merindukan langit baru, bumi baru. Yang suatu saat ketika Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Gitu. Oke, ini udah slide yang terakhir. Saya sekaligus membuka acara diskusi kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, bertanya, atau menambahkan. Yuk, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk diskusi dan bincang-bincang kami malam hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu, bagaimana kami mempersiapkan diri, berjiwa musafir, dan kami terus mengarahkan kepada langit baru dan bumi yang baru. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di mana Tuhan ada, kami pun ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang malam hari ini hadir dan mengikuti acara pendalaman Alkitab kami malam hari ini, Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit di tengah-tengah virus corona yang sedang merebak. Tuhan tolong kami, Tuhan jagai kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, bye-bye. Selamat malam. Pak David, God bless. Sehat-sehat. Udah semua. Malam semuanya. Malam semua. Malam semua. Ya.